Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revan Huda Pertama dengan NIM H1 Channel 220336. Di sini saya akan menjelaskan atau langkah-langkah cara eh, membuat peta TSM atau Time Structure Map dari software Petrel. Untuk sebelum kita melihat apa namanya software untuk membuat peta TSM tersebut, kita langkah awalnya itu yang pertama ada input raw data seismik yang akan hasilnya uh, baik, seperti ini, ya bisa hasil seperti ini. Lanjut, nanti ada input dari data visualisasi sumbernya sini. Lalu nanti ada synthetic integration atau nanti ada untuk membuat si setiap horizon itu akan berkorelasi dengan minimal itu 0,25. Tapi untuk ini ya semakin mendekati satu itu akan dia semakin bagus. Lalu ada interpretation window yang di sini nanti ada beberapa output yaitu ada picking horizon, ada dan picking fault dengan increment yang berbeda-beda. Untuk increment picking fault tersebut menggunakan 10 increment 10. Lalu untuk picking horizon pada warna Yasa Group kita menggunakan increment dari 50. Lalu untuk horizon dari Watu Kumpul sampai basement kita menggunakan increment 100. Selanjutnya setelah terbentuk semua eh, seperti ini hasilnya kita akan membuat time structure map yang akan menjelaskan tentang horizon secara lebih detail. Langkah pertama, kita akan ke seismic interpretation atau seismic interpretation. Kita akan mengatur polygon editing terlebih dahulu untuk membuat si kafling seperti ini. Jadi nanti akan dikaflingkan di 2D window-nya di sini setiap sudut-sudutnya sehingga tercipta seperti ini. Langkah selanjutnya sudah tercipta kafling seperti ini, kita ke eh, kita selanjutnya kita ke Make Surface. Lalu kita akan membuat si surface tersebut. Kita hapus dulu yang di sini. Kita masuk ke top seismic sini. Kita ke WNS Group. Kita masukkan di main input untuk horizon-horizon yang akan ada itu maksudnya untuk boundary-nya untuk ini batasnya ini menggunakan si kafling yang kita telah buat. Lalu untuk grid size and position kita menggunakan automatic. Klik oke. Nah, ini muncul akan hasil seperti ini. Langkah selanjutnya kita membuat yang sama pada horizon selanjutnya. Kita hapus terlebih dahulu, remove iconnya. Yes, kita akan menggunakan sini kita atau kumpul, masukkan, lalu boundary-nya sama seperti tadi itu kafling, klik yang otomatis. Nah, pada bawahnya nanti akan muncul hasil dari horizon si Watu Kumpul. Kita make surface sama kita akan hapus terlebih dahulu. Kita pakai yang losari. Boundary kita menggunakan kafling, klik otomatis, klik OK. Lalu selanjutnya sama. Make surface. Dijengkel sudah. Akhirnya basement terakhir. Klik kafling juga. Kita klik. Oke. Nah, hasil dari setiap ininya sudah muncul, sudah terlihat. Tapi
hasil hasilnya masih banyak kontur yang beracak-acak atau mungkin belum smooth di sini. Jadi langkah selanjutnya kita jadikan satu folder terlebih dahulu, home, folder, new folder, dan namakan dengan uh, raw horizon atau horizon yang masih belum rapi atau belum smooth. Klik OK. Kita pindahkan semua ke raw horizon. Nah, setelah ini, selanjutnya kita akan smoothing si horizon tersebut satu per satu. Caranya kita klik kanan pada YNSA Group yang horizon tersebut. Kita klik yang structural operation. Lalu kita klik yang surface smoothing. Selanjutnya kita surface smoothing itu pada number of pass di sini, passes. Untuk ininya bebas, terserah kalian atau mungkin interpretasi kalian. Karena di sini konturnya cukup acak atau cukup masih belum smooth, kita pakai yang agak besar. Semakin tinggi nilai nomor PS-nya itu semakin smooth. Namun kalau terlalu ini bisa mengubah dari si kontur tersebut. Kita langsung klik yang run. Semakin besar ini untuk ininya semakin cukup meluangkan waktu ya. Lalu kita uncheck list yang sini, kita lihat yang di mana sih ini. Ini hasil dari si smoothing dari yang tadi. Lanjut kita ke uh, waktu kumpul. Kita akan ini, kita uncheck list saja. Di kanan, sama seperti di structural operation. Kita klik surface smoothing, kita pakai yang sini karena udah cukup bagus, kita klik 10 saja. Terang. Ya, lakukan hal seperti ini sampai yang basement. Klik kanan, structural operation, kita surface smoothing, kita pakai 10 lagi karena konturnya sudah cukup bagus. Nah kan semakin menjadi semakin rapi dari si ini. Store operation kita akan menggunakan surface smoothing. Nah, mungkin sini cukup acak kita pakai yang 20. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke yang hmm, nah, karena di sini udah cukup bagus kita pakai yang 10 saja. Ya, terakhir kita di basement. Basement ini nanti hasilnya cukup eh, acak-acakan ya nanti. Nah, kan terlihat semakin ini hasil dari si pickingan. Mungkin kalau misal ada anomali-anomali ini mungkin ini gara-gara pickingan yang kurang konsisten. Misal kita basement mau pakai 20. Nah, sudah terbentuk dari si ini halnya kita akan jadikan satu folder juga. Kita namakan dengan uh, horizon smoothing horizon atau horizon yang sudah smooth dari garis si konturnya atau garis si ini ketinggian. Kita pindahkan hasil. Nah, sudah. Selanjutnya untuk mengubah warnanya, kita klik dua kali pada hasil smoothing horizonnya. Kita klik yang colors, kita klik yang local private color table kita bukan limit define in color table. Kita klik yang max dan kita klik yang min. Klik OK.
Nah, ini warna sudah akan sesuai dengan dari si ketinggiannya. Kita langsung lanjut ke klik dua kali juga pada wadah kumpul. Kita klik yang colors, kita kalau color preferred, limit event color table, kita max, dan kita akan min. Ya, kita klik oke. Lanjut di Rosari, max, min, oke. Nah, setelah sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat si fold yang kita udah buat pas picking, eh, atau saat kita picking, kita ini kita akan buat menjadi sebuah kayak seperti poligon atau seperti menjadi bentuk. Caranya, kita akan masuk ke tools atau menu yang structural modeling. Kita klik yang structural framework. Kita domainnya menggunakan time karena kita akan membuat time structure map. Sudah, setelah muncul seperti ini, kita akan masukkan fault framework pada semua eh, si strukturnya. Karena di sini ada, coba kita lihat dulu, ada 6 struktur, kita akan bikin 6 kolom. Untuk setiap kolom di sini urut dari si fault interpretasi satu kita masukkan di input. Selanjutnya interpretasi ini kita masukkan input kedua, urut tidak boleh acak-acakan. Ya, file. Nah, kalau klik yang oke, kita akan kita akan coba klik atau kita akan coba. Nah, ini hasil dari si struktural framework yang kita udah bikin. Ini ada sesar yang besar dari si ini satu, ini yang dua, tiga, empat, lima, dan ini ada enam. Dan gitu. Selanjutnya kita akan melihat eh, bagian horizon mana sih yang terkena sesar. Kita akan klik dari basement, dari smoothing kita ke basement, basement yang terkena dan layar. Untuk singgung mungkin terlalu dikit, jadi kita cukup, tidak perlu. Nah, jadi kan ada dua horizon yang terkena sesar. Jadi kita akan membuat analisis atau kita akan membuat bagaimana caranya si horizon yang terkena sesar itu bisa robek atau ada jalur dari sesar tersebut. Caranya, setelah kita tadi frame, kita akan ke boundary definition dulu. Kita akan klik yang get geometry from select. Kita menggunakan si bagian dari basement, bikin basement karena yang lain juga pasti akan mengikuti dari basement tersebut. Selanjutnya kita masuk langsung ke horizon modeling. Di horizon modeling kita akan memakai dua horizon yang terkena sesar tersebut. Tadi ada Melaya dan basement. Jadi kita klik dua ini, kita masukkan yang Melaya ke input, lalu ke basement juga ke input. Nah, kita langsung aplikasikan di horizon modeling ini. Oke. Untuk prosesnya di sini agak lama karena cukup memakan waktu dari si input modeling tersebut. Semakin banyak horizon yang dimasukkan atau semakin banyak horizon yang terkena sesar, mungkin untuk analisisnya mungkin akan semakin lama atau cukup memakan waktu. Jadi kita tunggu bersama-sama untuk hasilnya. Caraku berbagi. Saya mengutamakan juta komputer.
Klik lama. Udah maju ke 19%. Nah, hasil dari si ini sudah jadi atau sudah masuk, kita akan melihat di struktural model ini untuk klik yang ini untuk pemberitahuan checklist untuk pemilihan layar. Nah, di sini sudah ada jalur sesar yang terbentuk. Ini adalah si jalur sesar yang ada di tuh sesar yang ada di horizon Melaya. Maaf, maaf, maaf. Pemberitahuan checklist. Terus untuk basement. Nah, untuk basement ini cukup banyak ya karena semua sesar hampir memotong dari si uh, bagian nih. Jadi jadinya pasti akan lebih acak-acakan dan terdapat robek-robekan di bagian sini dari si horizon basement tersebut. Untuk si bagian Melaya mungkin robek dikit karena mungkin terkena sesar cuma sedikit nih, tapi tetap ada robekan-robekan yang dihasilkan dari si sesar tersebut. Langkah selanjutnya karena sudah mendapat seperti ini, kita akan membuat peta dari TSM tersebut atau transaction map tersebut. Karena ini kita akan caranya kita klik yang home, kita lanjut ke window, kita klik yang map window. Nah, di sini eh, dari kalian tinggal klik yang misal kita akan membuat yang warna Esa group ini. Kita klik yang view all, nah, seperti ini. Lanjut untuk ininya kita akan menambahkan misal header, judulnya peta TSM eh, warna biasa group. Kita klik oke saja. Selanjutnya kita di sini bisa ubah dikit di bagian sini. Ya, bagus. Eh, sudah ada skala juga. Mungkin mau ditambahkan not ini arrow, mungkin agak sinian dikit. Dah, sudah ditambahkan semua. Simbol legend tidak ada, mungkin tidak perlu ditambahkan. Nah, ini adalah hasil dari peta TSM si Vanessa Group. Selanjutnya, kita untuk mencek lagi, kita klik color, kita klik yang limit, kita max, kita min, oh, udah ya, berarti sudah sesuai itu sudah cocok. Selanjutnya kita bisa kalian ekspor di gambar kamera ini, kalian bisa ekspor grafik, tapi nanti dalam bentuk HMF atau yang itu meta file yang mungkin bisa dianalisis lebih lanjut. Atau kalau mau cukup gampang, kita akan cukup lakukan si screenshot dari peta TSM tersebut seperti ini. Nanti dimasukkan di laporan yang akan kalian kerjakan seperti itu. Untuk semua ini dilakukan cara yang sama, namun untuk mungkin yang horizon yang melayang ini mungkin cukup untuk menggambarkan sesarnya, eh, mungkin nanti bisa di klik kanan, bisa diekspor to surface dulu, to surface, nanti lanjut untuk dianalisis apa namanya supaya bisa robekan dari si sesar tersebut si ini bisa tergambarkan dengan jelas. Walaupun di sini cukup cukup jelas,
Namun juga untuk bisa lebih jelas lagi bisa kalian masukkan ke Compare to Surface lalu kalian bisa analisis si robekan tersebut. Jadi untuk pembuatan peta TSM seperti itu. Lanjutnya mungkin kalau di laporan nanti ada peta DSM, kalau depth structure map yang nanti kita bisa ubah dari yang tadi time ke depth dengan cara mungkin menggunakan si velocity model, mungkin di velocity. Nah, menggunakan si velocity model yang advance velocity. Dari itu diubah dari time ke depth. Lalu selanjutnya yang terakhir itu peta isokor atau peta ketebalan yang menggunakan ketebalan dari masing-masing masing horizon. Tapi di ini kita caranya kita klik setting, nanti kita ke menu operation. Kalau kita klik yang calculation, kita di sini pakai yang map thickness map untuk membuat peta isokor. Jadi seperti itu untuk hasil dari laporan dari software Petrel tersebut. Sekian dari saya mungkin sekilas langkah-langkah untuk membuat peta time structure map. Eh, Apabila mungkin ada kesalahan atau mungkin kurang ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.